Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Tegar Nugraha dari program studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan yang diampu oleh dosen Bapak Azin Taufik MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai 8 standar nasional pendidikan. Langsung saja kepada materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini ada 4, yaitu mengenai pengertian standar nasional pendidikan, selanjutnya tujuan standar nasional pendidikan, fungsi standar nasional pendidikan, dan yang terakhir yaitu indikator 8 standar nasional pendidikan. Nah, untuk pengertian standar nasional pendidikan atau disingkat SNP adalah standar atau kriteria minimal terkait sistem pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Ada 8 indikator standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seluruh 8 standar pendidikan tersebut berlaku bagi seluruh instansi pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan program kesetaraan seperti kejar paket A, B, dan C. Berikutnya ada tujuan standar nasional pendidikan. Tujuan dibuatnya standar nasional pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Standar ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pendidikan yang sejalan dengan tujuan menciptakan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya yaitu fungsi standar nasional pendidikan. Fungsi dari standar nasional pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Kemudian ada 8 indikator standar nasional pendidikan. Standar yang pertama yaitu standar isi, yang kedua yaitu standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, ada standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan yang terakhir yaitu standar penilaian. Nah, standar yang pertama yaitu standar isi. Yang diatur dalam standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal yaitu kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Berikutnya yaitu standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran pada satuan jenjang pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikutsertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun standar proses meliputi 4 hal, yaitu mengenai perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Berikutnya yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap,
keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Kompetensi inti pada standar kompetensi lulusan mengikat kompetensi dasar seluruh mata pelajaran. Standar kompetensi lulusan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya yaitu standar yang keempat adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, serta menilai para peserta didik. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Baik pendidik maupun Baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Nah, kualifikasi akademik yang dimaksud adalah syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki. Tidak hanya kualifikasi akademik, seorang pendidik juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Berikutnya itu standar yang kelima adalah standar sarana dan prasarana. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini, diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Sarana sebagaimana dimaksud merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya, perlengkapan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruangan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Berikutnya standar sarana dan prasarana sebagaimana ditentukan dengan prinsip. Yang pertama yaitu menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Yang kedua yaitu menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Yang ketiga yaitu ramah terhadap penyandang disabilitas, dan yang keempat yaitu ramah terhadap kelestarian lingkungan. Berikutnya yaitu standar yang keenam, yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Berikutnya, pelaksanaan kegiatan pendidikan merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Berikutnya yaitu ada standar pembiayaan. Proses pendidikan bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Adapun pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi yang meliputi investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, serta biaya operasional yang meliputi personalia dan non-personalia. Standar nasional pendidikan yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Penilaian pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Untuk mekanisme, sebagaimana dimaksud, merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi yang pertama perumusan tujuan penilaian, lalu pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, dan yang terakhir yaitu pelaporan hasil penilaian. Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangannya. Ditutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.